Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, samai ila arwahil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, wa ala kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin, summa ila arwahil awliya'il mutasarrifin, khususan lahadrat as-Shaykh al-Ghazi Sultan al-Awliya' al-mutasarrifin wal ulama'i wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i masyayikhina wa masyayihim wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila syekhuna Haji Muhammad Anwar Masul, wa khususan ila Ruhi Muhammad Khalil Mukhtar wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail yas'alunaka 'anil mahid, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-qail huwa syai'un katabahu Allahu ala banati Adam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, pada sore hari ini saya akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Di awal pertemuan ini saya akan mengkaji tentang haid dulu. Dalil tentang haid. Haid itu adalah kodrat seorang wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Makanya kita hukumnya fardhu ain untuk belajar tentang haid. Dasar haid diambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa' fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka camburilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Asbabun nuzul, turun ayat tersebut yang menjelaskan tentang haid. Pada saat itu sahabat bertanya tentang Rasulullah, bagaimana hukum haid? Karena pada zaman jahiliyah, ketika seorang wanita ini mengalami haid, maka dia tidak boleh tidur di rumah, tidak boleh makan di rumah. Masya Allah. Maka ketika wanita ini melahirkan bayi perempuan, dikubur hidup-hidup. Namanya aja zaman jahiliyah. Kok tidak mikir kalau istrinya itu wanita, ya? Terus kalau tidak ada wanita, terus yang hamil siapa? Jadi pada saat orang-orang jahiliyah, ketika seorang wanita itu mengalami menstruasi tidak boleh berada di rumah, maka saat itu sahabat tanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab. Pada saat itu turunlah ayat yang berbunyi sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan,
Makanya dia menamakan haid adalah apa? Qul huwa adha. Itu adalah kotoran. Jadi boleh melakukan hubungan suami istri saat istri ini sudah suci, sudah mandi besar. Dasar haid dari hadis, hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Hadisnya muttafaqun alaih. Maka saat haid ini adalah apa? Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada perempuan-perempuan keturunan Adam. Jadi makanya setiap wanita pasti akan mengalami menstruasi. Tidak bisa tidak, karena memang itu sudah rutinitas seorang perempuan, bahwa ketika seorang wanita itu haid, maka tandanya wanita itu masih subur, kemungkinan sekali untuk mengandung dan melahirkan. Pengertian haid atau biasa disebut dengan menstruasi secara harfiah lughat mempunyai arti mengalir. Maka jadi sesuatu yang mengalir itu adalah haid. Ya, semisal ini air minum ini dialirkan, maka ini juga namanya haid. Kemudian keran dinyalain, ketika mengalir airnya juga namanya haid. Sungai airnya mengalir, itu juga namanya haid. Ini secara harfiah, secara lughat. Sedangkan haid menurut arti syar'i atau istilahi adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun, kurang dari 16 hari kurang sedikit, atau usia 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari lebih sedikit, atau 9 tahun kurang 15 hari, dan keluarnya secara alami, tabiat perempuan, bukan disebabkan karena melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Jadi kalau seorang wanita mengeluarkan darah haid di usia 9 tahun kurang 16 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, dan seterusnya, maka darah yang dikeluarkan itu bukan namanya haid tapi istihadah. Sedangkan ketika wanita itu mengeluarkan darah di usia 9 tahun kurang 15 hari, kurang 14 hari, kurang 13 hari, 12 hari ke bawah, otomatis darah yang dikeluarkan itu hukumnya haid. Pada umumnya seorang wanita itu akan mengalami haid secara rutinitas. Jadi secara rutin setiap bulan sekali, ya itu pada umumnya. Ketika seorang wanita ini mendekati menopause, maka dia akan mengeluarkan darahnya ini tidak teratur. Kadang haidnya bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali, itu ketika seseorang mengalami mendekati menopause. Sedangkan dasar hukum belajar haidnya, jadi mengingat bahwa haid ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, maka hukum belajar tentang haid ini adalah fardhu ain. Fardhu ain ini bagi perempuan. Karena apa? Karena haid ini dialami oleh setiap wanita, dan ini akan berkaitan dengan masalah ibadah. Orang ini kalau sholat harus suci dari hadas besar. Syaratnya puasa juga harus suci dari hadas besar. Makanya fardhu ain bagi seorang wanita yang sudah balik untuk belajar tentang haid. Jadi arti wajib bagi setiap wanita yang sudah balik untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan istihadah, mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan sudah batalnya suatu ibadah adalah fardhu ain, sehingga sah wanita ini ketika keluar dari rumah untuk mempelajari ilmu tersebut.
Jadi bagi mahramnya atau suaminya tidak boleh mencegah atau melarang seorang wanita untuk keluar rumah dia mencari ilmu yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Sedangkan bagi seorang laki-laki adalah hukumnya fardhu kifayah. Mengingat bahwa haid ini tidak terjadi pada lelaki, tetapi haid ini terjadi pada seorang perempuan. Cuma karena seorang laki-laki itu ketika dia menjadi seorang imam bagi istrinya, maka dia berkewajiban untuk mengajar istrinya yang berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi kalau bagi seorang laki-laki ini belajar tentang haid, nifas, dan istihadah, itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengetahui atau sudah ada yang ahli dalam fan itu, maka dia tidak berkewajiban. Cuman ketika istrinya itu memang betul-betul buta akan haid, maka ketika seorang suami ini tahu, dia wajib untuk mengajar istrinya, mengajari ilmu yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Kalau suaminya ini tidak tahu bahwa dia mengerti akan hukum-hukum haid dan istihadah serta nifas, maka dia wajib untuk memperbolehkan istrinya keluar dari rumah belajar tentang hukum-hukum tersebut. Karena dalam masyarakat itu kebanyakan mereka hanya menganggap ketika keluar darah itu haid, ketika tidak keluar darah itu hukumnya suci. Padahal haid itu sendiri nanti paling sedikit berapa, paling banyak berapa, masa suci paling aqallul tuhri itu berapa, paling sedikitnya suci berapa, paling banyaknya suci itu berapa. Maka harus tahu, harus mengerti masalah perempuan. Ya, seorang perempuan selayaknya pun dia harus memahami tentang hal tersebut. Tanda-tanda balik. Seorang anak bisa dihukumi balik apabila sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda balik. Yang pertama adalah genap usia 15 tahun Qamariyah Hijriah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi apabila ada seorang laki-laki dan perempuan usianya sudah 15 tahun Qamariyah atau Hijriah, maka dia sudah balik. Meskipun perempuan ini belum haid, meskipun keduanya itu belum pernah ihtilam, maka kalau memang usianya sudah mencapai 15 tahun Qamariyah, maka dia sudah balik. Hal ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar tatkala beliau diajukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut berperang dalam perang Uhud saat masih usia 14 tahun, namun Nabi tidak merestui karena menganggapnya belum balik. Kemudian pada perang Khandaq, Ibnu Umar diajukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut berperang saat berusia 15 tahun, karena Nabi menganggapnya sudah balik, maka beliau merestuinya. Ulama merumuskan bahwa bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah genap umur 15 tahun, maka dihukumi balik. Sedangkan cara penghitungannya dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan, ya, sampai dia genap umur 15 tahun dengan hitungan pasti. Pasti itu berarti kan dilihat 1 tahunnya, dan nanti dilihat pada lahirnya itu tanggal berapa, ya itu nanti sudah bisa diketahui. Semisal tahun lahirnya itu tanggal 1 Ramadan, ya 1 Ramadan tahun 1400, maka berarti genap usia 15 tahunnya adalah 1 Ramadan 1415. Tuh. Yang kedua adalah keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriah, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59, wa idza balagal atfalu minkum al-hulma falyasta'dhin.
Dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai balik keluar sperma, maka hendaklah mereka minta izin. Sedangkan dari dasar hadis, rufi'al qalamu an salasatin anis sabiyyi hatta yahtalim. Tuntutan untuk mengamalkan syariat tidak diberlakukan bagi 3 orang, salah satunya bagi anak kecil sampai dia keluar sperma. Atas dasar Al-Quran dan hadis tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya seorang laki-laki maupun perempuan yang usianya sudah 9 tahun dan dia mengeluarkan sperma atau dia terasa keluar, ya, meskipun itu tidak tampak keluar dari kemaluan, tetapi itu sudah bisa dikatakan dia sudah keluar, maka dia sudah balik. Yang ketiga adalah had. Arti seorang ini bisa dihukumi balik, bahwasanya saat seorang wanita pertama kali had, maka seorang wanita itu sudah balik. Ketika seorang wanita ini sudah balik, maka semua ditanggung sendiri, ibadahnya, ya, kemudian dosanya ditanggung sendiri. Kalau ibadah, pahalanya dipetik sendiri, ya toh. Kemudian yang keempat adalah hamil atau melahirkan. Pada hakikatnya hal ini bukanlah menjadi salah satu tanda balik bagi wanita. Akan tetapi yang menjadi tanda balik adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahirkan, sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali setelah melahirkan. Karena wanita sudah melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi balik sejak 6 bulan lebih sedikit sebelum melahirkan. Itulah tadi tanda-tanda balik bagi seorang lelaki dan seorang perempuan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan ini sudah balik, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi atas larangan Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pembahasan haid yang akan lebih lanjut nanti akan kita bahas minggu yang akan. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.